datang kembali di channel YouTube Driver Ojol, channel yang membahas info seputaran transportasi ojek online. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Saya doakan teman-teman sehat, diberikan keselamatan, dilancarkan segala aktivitas dan pekerjaannya, dan rezekinya lancar. Oke teman-teman, selamat Natal untuk teman-teman driver ojol di seluruh Nusantara yang merayakan hari Natal. Sukacita damai menyertai kita semua. Oke, di video kita kali ini teman-teman, kita akan membahas lagi mengenai transportasi ojek online InDriver, yaitu mengenai peringkat InDrive. Dan yang dimaksud dengan peringkat InDrive dan seberapa besar pengaruhnya peringkat ini dalam pembagian order. Apa-apa saja unsur dari peringkat InDrive ini. Langsung saja kita bahas. Teman-teman bisa masuk saja di bagian peringkat. Apa sih yang dimaksud dengan peringkat ini? Oke, mari kita coba lihat apa saja pengertian dari peringkat ini. Nah, ini dia. Apa sajakah unsur peringkat? Unsur peringkat ada namanya ulasan. Ini adalah nilai tengah dari 500 ulasan terakhir yang diterima dari para penumpang. Di bawah 4,0 sangat buruk, otomatis diblokir. 4,0 hingga 4,65 itu buruk. 4,65 hingga 4,9 itu sedang. 4,9 hingga 4,95 namanya itu bagus. 4,95 ke atas itu sangat bagus teman-teman. Jadi semua pengemudi baru dengan kurang dari 30 ulasan, maka perjalanan berstatus normal. Reputasi termasuk hal-hal seperti keluhan yang diterima dari para penumpang dalam 2 minggu terakhir. Tiba terlambat di tempat penumpang lebih dari 5 menit. Jumlah pembatalan oleh pengemudi dalam 60 order terakhir yang telah diterima. Jadi teman-teman tidak bisa membatalkan order begitu saja, karena ini nanti akan mempengaruhi dari reputasi kita. Nah, di sini blokir akun otomatis. Nah, ini akan diblokir akun kita selama bulan terakhir ketika kita jumlah pembatalan pengemudi dalam 60 order terakhir yang telah diterima. Blokir akun otomatis selama bulan terakhir. Permintaan untuk menghubungi tim dukungan tidak dipertimbangkan. Frekuensi operasi berdasarkan jumlah order yang dilaksanakan selama 14 hari terakhir. Dari 0 order itu namanya sangat rendah. Dari 20 order itu namanya rendah. Dari 40 order sedang. Dari 80 order itu namanya tinggi. Dari 120 itu sangat tinggi. Jadi berdasarkan jumlah order yang dilaksanakan selama 14 hari terakhir, maka itu frekuensi operasi kita akan naik. Kemudian ada namanya pengalaman. Apa sih pengalaman ini? Berdasarkan jumlah hari saat pengemudi online. Nah, itu namanya pengalaman ya. Dan melaksanakan minimal 1 order dari 0 hari itu pemula, dari 30 hari amatir, dari 60 hari ahli, dari 150 hari profesional, dari 300 hari master. Oke. Faktor terpenting dalam menghitung peringkat adalah ulasan penumpang, reputasi, frekuensi operasi, dan pengalaman mempunyai bobot setara. Peringkat keseluruhan terdiri atas semua hal ini dinyatakan sebagai peringkat keseluruhan. Oke, hanya sangat rendah, normal, tinggi, dan sangat tinggi. Oke teman-teman, itu pengertian dari peringkat InDrive dan pengaruhnya untuk kita menerima order. Oke, saya akan perlihatkan penghasilan saya dari tanggal 25 Desember dan 26 Desember teman-teman. Nah, penghasilan saya di tanggal 25 Desember sebesar
543.000 teman-teman. Sebesar 543.000. Saya on bidnya mulai jam 8 pagi ya teman-teman. Dengan sebanyak 29 order saya selesaikan teman-teman. Oke, saya dapat orderan dulu teman-teman. Oke, kita menuju saja ke titik saya dapat orderan dulu ya. Kita menuju ke titik teman-teman ya. MBS Tanjung Batu. Oke, kita menuju ke titik. Ya sudah tiba, kita klik sudah tiba. Di mana sih? Ini bayar barang teman-teman. Om mau bayar barang 40.000 nanti diganti. Drive shop teman-teman. DP harga kan 40, DP ongkir 11. Iya pas. Pas sedang ya? Iya. Oke, selesai. Lanjut, tadi kita sampai di mana ya teman-teman? Oh iya, di pendapatan. Ya, pendapatan saya kemarin ya, tanggal 20. Aduh, masuk lagi coy. Masuk lagi order coy. Frozen Mar. Kita setting saja biar cepat.
kita menuju titik teman-teman. Kita langsung menuju titik. Saya sudah tiba. Indrive Bu, Ya, ke Mantos, iya. ke Mantos 3, pakai helm? Mobil Mantos. Mantos, Nggak bawa otot. udah? Makasih. Kasih, yuk. Oke, selesai. Oke, lanjut. Saya perlihatkan pendapatan saya ke dari tanggal 25 Desember ya. Saya dapat tarikan 29 tarikan. Saya hitung dulu. Saya mulai on bid jam 8 pagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 1
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 tarikan ya teman-teman, dengan pendapatan 543.000. Jadi saya berhenti narik itu jam 22.25 menit. Tanggal 26 saya mulai on beat jam 6 pagi dengan sebanyak tarikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ya, saya di tanggal 26 saya dapat 29 tarikan lagi. Tapi pendapatannya 433.000. Jadi ini banyak ongkos yang kecil ya, teman-teman. Jadi saya ngambil orderan baik sama orderan kurir ya. Jadi saya ambil orderan kurir sama orderan rides. Dan tanggal 27 Desember ini saya sudah dapat orderan 1, 2, 3, 4, 5. Tanggal 27 saya sudah dapat orderan 5 order. Oke. Dan untuk teman-teman yang masih frekuensinya rendah, frekuensi kerjanya rendah, maka teman-teman bisa konsisten saja waktunya. Jadi unsur di peringkat ini yang paling utama adalah di frekuensi kerja. Jadi ketika teman-teman hari ini on beat, besoknya tidak on beat, maka pembagian orderan ke teman-teman itu tidak akan dapat. Bahkan sehari itu dapat tarikan tapi tidak sebanyak dengan tarikan yang saya dapatkan. Nah, jadi teman-teman harus konsisten waktunya. Kalau pagi itu biasanya, kalau pagi-pagi itu orderannya banyak ya teman-teman. InDrive itu orderannya banyak. Nah, cara mainnya gimana bang? Jadi teman-teman jangan hanya fokus di orderan ride saja ya. Usahakan teman-teman perlihatkan orderan kurirnya atau deliverynya. Jadi teman-teman jangan cuma fokus di orderan ride saja.
usahakan teman-teman ambil orderan ride sama kurir. Namun teman-teman untuk mengambil orderan kurir ini, teman-teman harus mempunyai uang tunai, karena tidak semua orderan kurir ini cuma hanya pengantaran barang ya, tapi ada juga penumpang yang untuk menyuruh membeli barang atau membayarkan barang lebih dulu. Jadi cara main saya di sini agar mendapatkan orderan sebanyak ini, teman-teman harus mengambil orderan ride sama kurir. Jangan cuma fokus di orderan ride saja. Oke, jadi tentunya teman-teman sudah mempunyai fitur Autobid ya. Nah, kalau kita bermain di fitur online, jadi kita bisa melihat ada orderan atau tidak di berita order. Nah, di sini kalau ada orderan di berita order seperti ini dan orderannya bertumpuk atau banyak, di saat drivernya sedikit, maka teman-teman bisa menawarkan harga di sini ya. Nah, dan ketika teman-teman minta order atau meng-up order atau up harga, menaikkan harga, ketika teman-teman menaikkan harga tidak diterima, berarti itu drivernya banyak. Jadi teman-teman bisa bermain di fitur Autobid. Teman-teman bisa aktifkan fitur Autobid. Jadi kita tinggal menunggu orderan penawaran kita diterima atau tidak. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut on bid. Kita lanjut cari orderan lagi ya. Ini saya sudah mengaktifkan di fitur Autobid ya. Nah, kemarin ada juga ya teman-teman yang mengatakan ketika kita aktifkan di fitur Autobid untuk jarak ya, di bagian tengah ini ya, ada yang bagian tengah ini ada mencari permintaan transportasi jarak. Nah, ini teman-teman, ketika teman-teman memilih di contohnya di jarak ya. Nah, teman-teman scroll, nah dia naik, scroll ke bawah atau refresh, dia naik mencari permintaan transportasi jarak. Nah, ini sudah naik 6,2 km. Sebenarnya ini tidak pengaruh sih teman-teman ya. Ini cuman sistem pencarian dari driver, orderan dari driver itu sendiri. Tapi ini tidak pengaruh, mau dekat mau jauh, tetap ketika orderan tersebut tidak ada driver yang pick up, maka sistem juga akan menawarkan ke kita. Dan ketika kita mengaktifkan di fitur Autobid ini, nah teman-teman kalau ingin menurunkan jarak mencari permintaan order, teman-teman pilih di bagian pilih di menurut waktu ditambahkan. Nah, coba teman-teman refresh. Teman-teman refresh. Nah, kan dia turunkan jaraknya, teman-teman. Dia turun jaraknya. Nah, ini ada penawaran order. Nah, penawaran Anda ditolak. Nah, ketika teman-teman klik di pengajian pengaturan atau di ikon tanda kunci ya di sebelah pojok kanan atas, teman-teman klik pilih di bagian jarak, maka teman-teman coba refresh kembali ya, scroll ke bawah, maka jaraknya naik. Oke, kalau dipilih menurut waktu ditambahkan, maka ketika teman-teman refresh maka jaraknya akan turun. Tapi ini tidak mempengaruhi untuk penerimaan orderan kita ya teman-teman. Jadi terserah teman-teman mau pilih di bagian pilih menurut waktu ditambahkan atau melalui atau pilih melalui atau pilih menurut jarak. Jadi terserah, ini tidak pengaruh untuk penerimaan order teman-teman. Tetap ketika ada order kita bermain di fitur Autobid, maka penawaran kita akan terkirim otomatis, baik jarak dekat maupun jarak jauh ya. Bisa sampai 3,5 sampai dari 0, sampai 3,5 km kita bisa menerima orderan. Oke, kita lanjut cari orderan lain. Oke teman-teman, sekian saja video kita kali ini. Semoga teman-teman mendapat banyak orderan hari ini.
tetap semangat. Salam satu aspal.